Oke, pokoknya jangan terlalu ujung-ujungnya menyakitkan. Sadar diri di negara orang. Siap, siap, siap. Jadi itulah cinta, deritanya tiada akhir. Oke, teman-teman, ada yang menonton video saya mungkin 1 jam atau 2 jam yang lalu, 4 jam 16 juta. Ternyata sudah memakan mangsa begitu banyak. Jadi sudah terlalu banyak mangsa yang dikelabui. Jadi banyak sekali mangsa yang terjadi. Jadi mbak-mbak yang cantik-cantik itu bahkan saya sudah dikirimin videonya ini. Jadi oke, kalian boleh mengatakan ini adalah tabu, kalian boleh mengatakan ini adalah aib. Tapi saat ini menjadi virus yang sudah masuk ke Hong Kong. Saya nggak tahu nih Taiwan, Malaysia, Singapura apakah ada. Tapi virus ini sudah masuk di Hong Kong. Virus ini sudah masuk ke sumsum salah satu pekerja migran yang ada di Hong Kong. Kenapa saya bilang masuk ke sumsum? Mbaknya ini perikut teman-teman untuk open BO. Saya nggak tahu nih apakah orang-orang open BO itu yang memusuhi saya. Karena mereka tuh sekarang gencar-gencarnya memusuhi saya, menyebarkan video-video saya tentang saya ngamuk-ngamuk dan jengat-jengat, terus dipotong-potong, terus dijengat-jengat. No ya, saya nggak tahu ya. Tapi ternyata ini penyakit open BO ini sudah masuk ke tulang mereka, ke sumsum mereka. Jadi mereka itu merekrut banyak wanita-wanita cantik, pekerja migran cantik yang merasa bahwa 4 jam dapat 16 juta. Padahal itu nggak ada. Ya, bisa difahami sampai di sini ya teman-teman. Itu sangat ngeri sekali ya. Jadi saya sudah mendapatkan nomor teleponnya, saya lihat profil-profilnya. Tapi apa yang bisa saya lakukan saat saya tahu apa yang terjadi di lingkungan kalian? Apa yang bisa saya lakukan, Mbak? Saat saya tahu saudara-saudara perempuan saya sekarang bukan dihapusi garangan loh. Saudara perempuan saya itu sekarang itu dibohongin sama sesama perempuannya. Sesama perempuan. Apa itu? Apa itu? Jadi bukan telanjang di kamera sama laki-laki yang ada di penjara. Ini semakin gentol aja ini. Jadi sesama perempuan menjual tubuhnya sendiri ke perempuan lain dan perempuan ini menjual lagi pada laki-laki. Ini setelah aplikasi bodong tersebut sekarang muncul lagi ini yang terbaru open BO. Jadi diiming-imingi bilang apa ya kata-katanya? Kalau nakal jangan tanggung-tanggung dong. Masa nakal aja barangnya cuma 1.000-2.000. Ikut aku dong. Dapat 4.000, dapat 8.000. Cuman beberapa jam. Ini slogan mereka ya Mbak ya. Saya jujur. Saya jujur. Tidak mengerti prinsip orang-orang ini. Oke, kita berbicara tentang korban. Korban serakah, tamak. Oke, kalian katakan bodoh, goblok, bongkar aib, tamak, serakah itu boleh. Udah hujat mereka terserah kalian, saya sudah nggak bisa menghentikan lagi. Tapi bagaimana dengan perempuan yang merekrut ini? Hah? Bagaimana dengan perempuan yang merekrut teman-temannya? Beb, aku juga kayak gitu kok Beb, 1 jam aku dapat 5.000. Ih nggak apa-apa Beb, aku dapat seperti ini Beb. Beb itu bahasa apa sih sebenarnya? Kenapa kalian begitu percaya dengan seseorang yang manggil kalian Beb? Terus kalian bisa telanjang? Ini miris ya. Kalau kemarin saya gempur orang-orang yang ada di penjara. Nah sekarang ini modusnya ada di Hong Kong. Dan beberapa akun itu memusuhi saya mati-matian. Foto saya di screenshot, dihajar, dihujat, dicerca, dimaki, diolok-olok. Bahkan saya dibuat kayak sebuah permainan di luar sana. Bahkan itu semuanya sindikat-sindikat seolah-olah menyerang saya. Tapi saya nggak marah. Ya nggak apa-apa kalau kalian nggak suka sama saya nggak apa-apa, tapi saya akan tetap berjuang. Ya mungkin pengikut loyal saya cuma 1.000-2.000, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyelamatkan 1 orang untuk tidak open BO. Yang penting saya bisa menyelamatkan 1 orang untuk tidak terkecoh dengan aplikasi bodong. 1 orang tidak melakukan pacaran dengan garangan, saya sudah bersyukur.
Saya sudah sujud syukur sama Tuhan di mana hidup saya ini berarti dan berguna, konten saya ini berarti dan berguna. Jadi saya tidak ngerti nih kenapa sindikat-sindikat itu terus memanipulasi, memodifikasi dirinya sendiri, dan mereka itu dapat dekengan dari beberapa orang yang top markotot di media sosial di Hong Kong, seolah-olah mereka mendapat lampu hijau, apa yang mereka lakukan adalah benar. Kalian aja yang bodoh, kenapa kalian ikut? Karena kalian tamak serakah. Iya, saya tahu ketamaan seseorang, keserakahan seseorang, kebodohan seseorang dimanfaatkan oleh orang, dan ini sesama perempuannya. Paham gak sih? Kamu punya barangmu sendiri, kamu bledah-bledahin, itu urusanmu. Tapi kamu nyuruh orang lain untuk melakukan itu, setelah itu kamu blok nomor mereka, terus kamu cari orang lagi. Come on, Mbak. Kamu perempuan juga kok. Kamu katakan saya bongkar aib. Ternyata kamu sendiri melakukan itu lebih parah dari saya. Kamu merikut orang-orang. Untuk melakukan hal yang sama. Kamu mau pletekan dewe, itu terserah kamu. Paham gak maksud saya, Mbak? Enggak kayak gitu cari uang, Mbak. Enggak. Yakin enggak kayak gitu? Enggak kayak gitu. Saya yakin dan percaya enggak kayak gitu kok. Kemarin aplikasi bodong, aku rasa kalian tuh satu gerombolan deh. Kalian gak henti-hentinya untuk melakukan aktivitas penipuan, job TKL, terus aplikasi bodong, arisan bodong. Semua yang bodong-bodong kok kamu yang punya sih? Terus kamu komen di dunia media sosial bahwa saya itu penyebar aib. Makanya baru saya paham nih. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya penyebar aib. Setelah saya selidiki, setelah saya lihat di akun-akun mereka, ternyata mereka satu gerombolan dengan orang-orang tertentu. Makanya saya cuma heran, kamu gak kenal saya, kamu bilang saya nyebarin aib. Emangnya kamu pernah lihat konten saya secara full? Bagaimana dengan temanmu, pertemananmu yang menyebarkan video temanmu dengan vulgar? Jadi saya nggak ngerti bagaimana dan seperti apa. Ya, sekali lagi itu adalah apa ya? Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ngejak wong untuk jual tanpa sengaja, Mbak Eva. Otomatis kan jualan ke satu. Piye, gak paham aku melodi iki piye. Kadang orang itu nggak mikir keras ya, Miss. Dapat uang belasan juta itu loh nggak mudah. Nggak ngerti aku, Mbak Eva. Saya tuh sangat sedih sekali kok. Saya nggak tahu, uang memang nggak pernah bikin puas, Miss. Betul. Kenapa saya sudah cukup puas dengan pendapatan saya? Sekarang saya di Indonesia ada yang bilang algoritma saya turun, terus apa? Dashboard saya turun. Kok saya nggak heboh, nggak bingung, nyantai aja. Karena saya punya prinsip bahwa berapapun yang diberikan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Itu milik Tuhan. Kalau saya pingin ambisi ya kerja lebih keras lagi. Bukan berarti menjual orang. Bener gak? Kamu boleh menjual orang, tapi bukan kayak gini. Menjual orang itu seperti apa? Kamu sekolah deh, ini loh, kamu akan itu menjual orang gak sih? Nggak ngerti ya? Menjual orang gak sih? Kamu mau ke Jerman? Kamu mau ke mana? Ke Jepang, ini loh linknya, kamu cari sendiri BP2MI. Itu kira-kira menjual orang gak sih? Gak ngerti ya. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gak pernah mengenal sosmed, jadi nggak tahu apa-apa. Punya sosmed cuma lihat YouTube saja. Mohon maaf Miss Yuni, memang benar. Mohon diwisan, komennya kedukuran ya. Loh nanti hilang wes. Enggak harus komen apa intinya, yang tertarik dengan iming itu nggak mau kerja keras, maunya kerja enak, dapat uang banyak. Mereka nggak sadar, lalu tergiur tapi kor-kor jadi korban. Nggak tahu harus komen apa intinya, yang tertarik dengan iming-iming. Kan banyak orang tertarik dengan iming-iming sih Mbak, benar nggak? Begitu juga semua memberikan iming-iming. Coblos saya Yuni Andarwati. Jika saya menjadi dapil luar negeri, maka kalian akan mendapatkan seperti ini, seperti itu. Kan boleh dong janji. Tergantung dari kalian tertarik sama enggak. Kalau memang dari awalnya sudah niat ngapusi kan bisa jadi Mbak. Jadi karena itu kita harus mengingatkan aja, jangan mudah teriming-iming.
Paham nggak maksud saya? Aku juga heran kok iso manusia kayak gitu, Miss. Iya, saya nggak bisa ngomong sih, Mbak. Ngori ngono, Miss. Wih, dunia dah semakin gila, ngeri. Jadi sabar Mbak Yun. Saya tetap sabar Mbak. Saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan itu mengalir atas kehidupan kita. Saat kita yakin dan percaya Tuhan ada buat kita, saat kita melakukan yang terbaik dalam versi terbaik kita dan tetap menjalankan tugas atau kewajiban kita yang diperintahkan oleh agama kita. Jadi saya tetap percaya. Ya mungkin saya nggak dapat uang dari YouTube, mungkin ada rezeki-rezeki lain yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Yang penting saya nggak pernah bohongin orang, yang penting saya nggak pernah nafsu pingin memiliki keserakahan yang besar. Jadi ya oke. Saya akan terima walaupun dashboard saya jatuh, algoritma saya jatuh. Jadi saya tetap akan berjuang di versi saya. Jadi buat teman-teman, itu mungkin video-video yang didapatkan di up di OnlyFans atau situs porno untuk mendapatkan uang. Nyimak nih sambil belajar, nggak takut dosa, uang hasil open BO juga nggak akan bisa kumpul. Udele palingnya yo bodong mis no, apa yang ngono. Salam berkah dan salam syukur selalu dari Teh Kota Kesamben Blitar. Siap. Intinya fokus dan dengan pekerjaan, and membatasi pergaulan, and pertemanan juga menggunakan aplikasi. Setuju? Setuju saya. Waalaikumsalam Mbak Adista. Yang komen dihapus, Miss. Aku udah baca tadi. Kerja sampingan jarine tapi buka open BO. Iya, makanya sangat fantastis sekali ya. Jadi lek nakal jo nanggung-nanggung mbok kayak aku iki lho. Dapat uang, fotonya itu profilnya uang semua. Jadi saya cuma bilang, Tuhan jaga mata saya, Tuhan jaga telinga saya, Tuhan jaga mulut saya, agar saya tidak terkecohkan oleh uang. Karena uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa menjadi raja yang baik. Raja yang baik atau seperti apa istilahnya itu? Dia bisa mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan uang.